Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Entah bagaimana malapetaka ini bisa terjadi. Lily tidak tahu sebab apa yang membuat Ozu begitu marah. Namun tidak pernah menduga jika Ozu bahkan ikut menyinggung soal kehamilannya. Atau kau butuh bantuanku untuk membuatmu segera hamil? Lily hampir tersendak udara saat mendengar ucapan lancang anak tirinya. Apa yang merasukimu, Ozu? Bentak Lily yang ikut tersulut emosi. Ozu menghampiri Lily dengan cepat dan menyeret Lily untuk dihimpit di dinding dekat tangga. Jangan macam-macam, Ozu, aku istri papamu. Lily benar-benar panik melihat tatapan lapar Ozu padanya. Aku juga bisa membuatmu hamil. Jika papaku tidak pernah berhasil melakukannya, tolong hentikan ini, Ozu, kau gila. Ozu dengan lancang menyapukan lidahnya ke telinga Lily dan membisikkan sesuatu yang membuat air mata Lily luruh. Beritahu aku, apa saja yang membuatmu menjerit ketika papaku sentuh? Aku juga bisa. Aku akan benar-benar mengakhiri hidupku. Jika kau berani menyentuhku, Ozu, ancam Lily. Aku juga akan ikut mati bersamamu. Jangan gila, Ozu. Aku memang sudah gila karenamu, Lily. Untuk apa yang sudah kulihat kala itu benar-benar membuatku gila? Bentak Ozu. Dada Ozu berderu kasar, tubuhnya semakin menghimpit tubuh Lily. Apa kau begitu suka saat papaku memasukimu di sini? Oh Tuhan, Lily sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita bisa diam saja melakukannya. Ozu menyeringai, sedangkan Lily semakin merapatkan pahanya. Ketika tangan Ozu merabanya dengan lancang, air mata Lily sudah beranak sungai. Ketika menatap penuh permohonan pada putra suaminya, dan ternyata menemukan netra Ozu juga berlinang cairan bening. Kalian yang sudah merusakku menjadi sinting seperti ini, hingga pikiranku selalu ingin menggagahimu seperti seorang bajingan. Keduanya saling menatap dengan lelehan air mata yang sama derasnya. Tetapi jika kau hamil anakku, aku akan membuatmu menderita karena harus hidup miskin. Untuk itu aku berusaha untuk memperbaiki hidupku untukmu. Untuk kebahagiaanmu nanti jika pria tua itu tidak mampu membuatmu bahagia. Ozu, ini dosa besar, perasaanmu itu haram. Ozu mengeleng kuat. Aku bisa menikahimu, Lily, dan tidak haram. Kau bisa kumiliki dan aku akan melakukan apapun agar kita bisa bersama. Tekad Ozu. Lily hanya semakin menangis ketika mendengar ucapan Ozu. Kenapa Ozu terlihat begitu menyedihkan sekarang? Pemuda itu seperti menyembunyikan luka besar yang membuatnya seperti ini. Perlakuan Ozu seperti meluapkan rasa kecewa dan luka. Terlihat dari air mata pemuda itu yang terus menangis deras. Tetapi tidak memungkiri bahwa Lily juga sangat takut jika Ozu benar-benar menodainya. Lily ingin kembali mendebat Ozu. Ketika matanya melihat sekilas bayangan yang mustahil hadir di tengah-tengah mereka.
Lily berharap itu hanya ilusi, yang tidak akan lagi menyebabkan terjadinya perselisihan yang lebih besar nantinya. Namun sepertinya nasib baik tidak memihaknya kali ini, karena saat dirinya melihat ke samping, dia benar-benar menemukan suaminya berdiri kaku di samping guci besar dekat tangga. Oh Tuhan, hati Lily mencelos kala melihat tatapan redup dari mata yang selama ini menatapnya hangat dan penuh kasih. Satu yang semakin membuat Lily terhenyak. Penampilan suaminya yang tidak karu-karuan. Bahkan ada bekas luka di sudut bibirnya. Rasanya seperti ujian bertubi-tubi bagi Lily, ketika tanpa sengaja melihat tangan suaminya mengepal kuat. Itu berarti suaminya mendengar perdebatan antara dia dan putranya. Punggung Lily terasa lemas. Kakinya tiba-tiba kebas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya Ozu juga syok. Pemuda itu segera memundurkan dirinya dari hadapan Lily ketika menyadari kehadiran papanya. "Papa," Tuan Sean mengacuhkan sapaan putranya dan beralih menatap Lily. "Masuk ke kamarmu," tegas Tuan Sean yang pastinya tidak berani Lily bantah. Dan langsung mengikuti perintah suaminya. Selepas Lily pergi, Tuan Sean segera menghampiri putranya dan menamparkan kedua pipinya dengan sangat kencang, hingga suaranya terdengar dari lantai atas yang Lily tempati. Lily ikut berjingkat mendengar pecahan kaca dari lantai bawah. Entah apa yang terjadi di bawah sana. Tetapi Lily tidak berani sama sekali untuk melihatnya. Bahkan untuk membayangkan saja dia begitu takut. Lily hanya menunggu di setiap detiknya yang terasa mencekam dan merenggut pernapasannya. Sementara tidak hanya Ozu yang terlihat kacau. Bahkan keadaan Tuan Sean tidak kalah kacaunya. Bagaimana dia menghadapi hal seperti ini? Mustahil sehebat apapun seorang pria tidak merasa hancur. Tidak akan masalah jika yang menginginkan istrinya adalah orang lain. Tapi ini putranya sendiri. Tuan Sean langsung merampas leher baju Ozu untuk menarik anak muda itu untuk kembali diberi sebuah tamparan. "Aku melakukan segalanya demi kebahagiaanmu dan masa depanmu. Tapi karena cinta buta kau bahkan berani berpikir bahwa aku ini bukan ayah biologismu," sentak Tuan Sean dengan kemarahan yang sesungguhnya. Sebuah bogeman kini dilayangkan Tuan Sean pada rahang Ozu, yang membuat pemuda itu tersungkur begitu saja. Ini bukan masalah sepele bagi Tuan Sean. Ozu berani menyentuh istrinya dengan segala nafsu bejatnya. "Kau sungguh menjijikkan." Tuan Sean kembali menarik kerah baju Ozu untuk dihempaskan di atas sofa. "Kau yang mengatakan padaku bahwa kau akan melupakan cintamu pada Lily dan menerimanya sebagai keluargamu. Tetapi kenyataannya kau menginginkan istriku dengan keras kepala." Maki Tuan Sean yang seolah tidak peduli keadaan Ozu yang bahkan sudah babak belur. "Apa katamu, kau bisa melakukan hal itu dengan diam-diam di belakangku? Sungguh keparat."
Pukulan terakhir Tuan Sean membuat hidung Ozu mengeluarkan banyak darah. Tetapi Tuan Sean tidak juga menurunkan emosinya. Siapa yang tidak sakit hati ketika dengan terang-terangan mendengarkan putranya ingin mengkhianatinya diam-diam? Tuan Sean meminta pada sopirnya untuk memanggil Bisum dan dokter untuk mengurus Ozu. Sementara dirinya segera naik ke lantai atas menyusul Lily. Tuan Sean memang tidak tahu jika Bisum hari ini tidak datang. Jadi dia pikir Bisum ada di sini dan bisa mengurus Ozu. Jadi seperti ini kelakuan Ozu di belakangku selama ini. Mata Lily ikut berkaca-kaca melihat beberapa bercak darah di kemeja putih suaminya. Entah apa yang sudah terjadi dengan kedua pria beda generasi itu. Tapi melihat bagaimana keadaan suaminya, Lily menyimpulkan suatu yang buruk telah dilalui Tuan Sean. Dan semua terjadi karena dirinya, ayah dan anak laki-laki itu bertengkar karenanya. Lily benar-benar tidak bisa melihat mereka semua jadi seperti ini karena dirinya. Lily merasa buruk dengan situasi ini. Setelah kembali mengambil napas dengan agak berat, Tuan Sean mendekati Lily yang terlihat syok dengan semua yang terjadi. Apa aku membuatmu takut? Lily segera mengeleng untuk menjawabnya. Entah bagaimana malapetaka ini bisa terjadi begitu saja. Namun yang Lily tahu setelah ini pasti semua tidak akan pernah sama. Dan dari semua rasa sakit yang ditimbulkan yang menderita lebih dalam adalah suaminya. Karena ini sudah seperti sebuah skandal. Lily, ayo kita bercerai. Kata-kata Tuan Sean membuat Lily membeku. Lily tidak menyangka Tuan Sean akan mengatakan itu. Ozu hanya memilikiku. Aku tidak bisa mengabaikan putraku yang tersesat. Kau bisa mendapatkan pria manapun, kau masih muda dan sangat cantik. Hati Lily sakit bukan main. Mendengar setiap kalimat yang diucapkan Tuan Sean. Aku menyayangimu, tetapi aku juga sangat mencintai putraku. Ku mohon kamu mengerti keadaanku, Li. Air mata Tuan Sean jatuh meskipun pria itu berusaha menahannya. Ya, Mas. Lily menjawab sembari menahan perasaan hancur. Tidak ada alasan yang bisa membuat Tuan Sean mempertahankannya. Atau alasan untuk mengulur waktu kapan dia harus pergi. Semua sudah berantakan dan Lily tidak akan sanggup jika ayah dan anak menjadi musuh karena dirinya. Aku akan pergi ke ruang kerjaku. Kamu berhak atas apa yang sudah aku berikan termasuk rumah ini. Tuan Sean kemudian meninggalkan Lily sampai di ruang kerjanya. Pria itu membuka dasi dan kancing kemejanya yang paling atas. Tuan Sean merasa tercekik dan susah bernapas. Bibir pria itu bergetar dengan dada yang memburu kasar. Tuan Sean baru saja bertengkar hebat dengan Nyonya Natalia. Karena istri pertamanya itu ketahuan berbohong tentang kehamilannya. Ingin meredam emosi, dia pulang ke rumah istri mudanya. Namun ternyata dia juga mendapatkan fakta yang membuatnya merasa mati jauh lebih baik. Semua yang dicintainya berkhianat. Ozu masih duduk di sofa dengan tangan mencengkeram kepalanya sendiri.
Ini benar-benar malapetaka besar. Papanya tidak pernah semarah ini sebelumnya. Bahkan memukulnya hingga berdarah-darah. Bisum yang dihubungi oleh sopir Tuan Sean langsung bergegas datang di antar Yuyun. Tuan Sean sudah pergi meninggalkan rumah, mengabaikan anak laki-lakinya yang pingsan. Oh Tuhan, Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Bisum terkejut melihat keadaan Ozu dan keadaan rumah yang penuh pecahan kaca. Tidak seberapa lama dokter datang dan memberi Ozu pertolongan pertama. Anak laki-laki itu siuman beberapa jam setelahnya. Tuan, Bisum segera bergegas membantu Ozu yang hendak bangun. Bisum sudah mendengar cerita dari supir Tuan Sean. Bisum begitu menyayangkan tindakan Ozu. Panggil Ozu saja Bibi. Bisum mengangguk. Papa mana? Tanya Ozu. Kamu harus tahu, ayahmu sangat mencintaimu. Ayahmu bisa melakukan apapun untuk kebahagiaanmu. Tidak seharusnya kamu mengecewakan perasaannya. Tidak seharusnya kamu meragukan pria itu sebagai ayah kandungmu. Bisum mulai bercerita. Ozu masih berusia 2 tahun. Kala itu Jakarta diguyur hujan deras 2 hari 2 malam, listrik mati. Jalanan tergenang air, Ozu demam tinggi, Tuan Sean begitu cemas. Tidak peduli dengan banjir, Tuan Sean membawa putra kecilnya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang banyaknya mobil mogok membuat perjalanan ke rumah sakit terganggu. Tuan Sean yang mengkhawatirkan keadaan putranya rela turun dari mobil hujan-hujanan. Menjunjung putra kecilnya menyeberangi genangan air, yang bahkan mencapai dada orang dewasa. Untuk mencapai rumah sakit yang jauhnya berkilo-kilometer. Perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan nyawa putranya. Cinta Tuan Sean pada Ozu tak terukur, dia ayah yang sangat baik. Dia juga ayah yang siaga. Karena jika terlambat 1 jam saja kala itu nyawa Ozu bisa tidak tertolong. Meskipun setelahnya Tuan Sean harus mengalami demam tinggi berhari-hari, pria itu rela melakukannya demi putranya. Saat Ozu berusia 6 tahun, anak laki-laki itu pernah kabur dari rumah karena tidak mau dihitan. Tuan Sean mencari putranya tanpa kenal lelah, seperti orang sinting yang mendatangi dari satu tempat ke tempat yang lain. Berjalan kaki dan membawa lembaran foto di tangannya, di usia Ozu yang ke-10 tahun. Kala itu kue ulang tahun yang datang tidak sesuai dengan keinginan putranya, membuat Ozu marah dan mengurung diri. Lagi-lagi Tuan Sean rela mencari kue sesuai keinginan putranya, bahkan sampai keluar kota dan mencarinya sendiri untuk membuat sang putra bisa berbahagia. Tuan Sean rela melakukan apapun untuk Ozu. Cinta Tuan Sean pada putranya tak terukur. Bahkan rela menukar nyawanya andai jika itu bisa memberikan kebahagiaan untuk putranya. Namun jelas tindakan Ozu kali ini salah besar. Perbuatannya tidak hanya melukai Tuan Sean tetapi juga merusak kebahagiaan pria itu. Kau segalanya bagi Tuan Sean, beliau rela melakukan apapun demi kebahagiaanmu.
Bisum terisak-isak menceritakan kepahitan seorang ayah yang membesarkan anak laki-laki seperti duda tanpa istri. Karena sejak dulu Nyonya Natalia tidak menyukai kehadiran putranya, pria itu pasti kini telah hancur, dan itu semua karena putra yang disayanginya. Ozu juga pasti tahu bagaimana papanya terus menuruti keinginannya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih suka rewel. Dan Tuan Sean tidak pernah sekalipun mengeluhkannya. Air mata Ozu tak terbendung, anak laki-laki itu merasa buruk. Ozu menyesal sudah bertindak ceroboh. Kini bagaimana dia bisa memohon maaf pada papanya? Bersambung.